What is your name? Baby. Your name's Baby. B-A-B-Y, baby. You hear the goddamn word you said. Baby? Edgar's greatest gift as a filmmaker. Question. Edgar Wright really knows exactly what he wants. And that's a testament to a great director. I got a question, Doc. Wow. Halo para netizen mager yang budiman, bagaimana kabarnya? Udah sedekah hari ini? Kembali lagi bersama saya Deta, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk menikmati sebuah film yang sangat seru menurut saya. Film apa tuh? Tanpa banyak bacot lagi, langsung kenakan headset kalian dan selamat menonton. Somebody on screen saying what you're supposed to be feeling. He can show you, he can actors that you're scared of, and a wild experience. Edgar, he's such a brilliant. I wanted to make energetic, music-driven. Seeing the collision of music and visuals was a big thing for me at a young age. Diawali ketika 3 orang yang bernama Buddy, Darling, dan Griff dengan setelan rapi baru turun dari mobil dan berjalan menuju sebuah bank. Ternyata mereka adalah komplotan perampok yang akan merampok bank tersebut. Ada hal yang unik di sini. Mari kita fokus pada sang driver. Alih-alih gugup dan khawatir, dia malah asik menikmati musik dari iPodnya sambil menunggu rekan-rekannya selesai bertugas. Dia adalah Baby, tokoh utama kita dalam film ini. Remaja dengan muka imut berskill maut. Aksi perampokan pun berjalan sesuai rencana. Mereka kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, para polisi pun mengejar mereka. Kalau ibarat game GTA, level polisinya sudah level 5 karena udah melibatkan helikopter dalam pengejaran. Tapi Baby dan rekan-rekannya berhasil lolos. Ketika sampai di markas, Doc yang merupakan ketua sekaligus otak dari komplotan perampok ini pun membagi hasil mereka hari ini. Salah satu dari mereka yang bernama Griff sangat heran dengan karakter Baby yang sedikit bicara dan cenderung diam seperti orang bisu, sambil mendengarkan musik. Griff mencoba menjahili Baby, tapi dia tetap santuy dan stay cool. Setelah selesai bagi hasil, mereka pun akan kembali ke rumah masing-masing. Are you a mute? No. Egyptian reggae. What's it matter? For God's sakes, Griff. Leave the... Ketika sampai di parkiran, jatah Baby diambil oleh Doc dan dia hanya diberi seikat uang saja. Ternyata ini dilakukan karena Baby memiliki hutang pada Doc dan akan lunas jika Baby bekerja 1 kali lagi. Setelah sampai rumah, Baby pun terlihat bosan dengan acara TV yang dia tonton. Sebagai informasi, Baby ini adalah seorang anak yatim piatu, di mana kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil ketika dia masih kecil. Dan sampai saat ini, telinga Baby mengalami gangguan, yaitu selalu berdengung akibat dari kecelakaan itu. Itulah sebabnya dia selalu mendengarkan musik dari iPodnya untuk mengurangi suara dengungan di telinganya. Saat ini, dia tinggal bersama ayah angkatnya yang bisu, bernama Joseph. Karena suka mendengarkan musik, Baby jadi mahir dalam menciptakan musik. Dia juga gemar merekam kata-kata orang di sekitarnya dan mengubahnya menjadi sebuah musik. Sudah banyak kaset rekaman hasil karyanya. Tentu saja bakat ini menurun dari almarhumah ibunya yang seorang penyanyi. Slow. Ketika Baby sedang nongkrong di kafe langganannya, dia melihat seorang gadis yang merupakan salah satu karyawan kafe sedang menyanyikan sebuah lagu yang menyebutkan namanya. Baby, 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 oh. Dia pun sangat penasaran dengan lagu itu.
Beberapa saat kemudian, gadis itu pun menghampirinya untuk menanyakan apa makanan atau minuman yang akan dia pesan. Mereka pun terlibat percakapan singkat. Nama gadis ini adalah Deborah. Baby yang orangnya sedikit bicara itu mengatakan kalau Deborah sangat cantik, hingga dia pun tersipu malu mendengarnya. So, you decided anything yet? You are so beautiful. Ketika berada di rumah, Doc menelpon Baby untuk mengajaknya kembali beraksi. Doc menyuruh Baby berkenalan dengan kru barunya. Jadi, Doc selalu menggonta-ganti krunya setiap kali beraksi dan hanya Baby lah yang tidak pernah tergantikan. Mereka adalah Eddie, GD, dan Buds. Ketika Doc menjelaskan rencananya, Buds mengira Baby tidak mendengarkan penjelasan Doc karena sibuk dengan musiknya. Doc kemudian menanyakan Baby apakah dia paham dengan penjelasannya. Ternyata Baby sangat paham dengan rencana Doc. Bahkan, setiap kata yang diucapkan Baby persis sama dengan semua penjelasan Doc tadi. Ternyata Baby bisa mengerti ucapan seseorang dengan hanya membaca gerakan bibir orang itu tanpa perlu mendengarkan suaranya. Buds pun menjadi sangat kagum melihatnya. Down your whole play. He ain't even listening. The dress code is the Michael Myers Halloween mask. We also have a diversion crew. They're gonna blow up a bread truck with details of the route because someone at the depot has a nasal problem. Well, ain't y'all cute? That's my baby. Hari yang telah ditentukan pun tiba. Mereka akan merampok sebuah truk yang membawa uang. Sebelum beraksi, mereka menggunakan topeng agar tidak dikenali. Seperti biasanya, Baby menunggu di mobil sambil mendengarkan musik. Setelah berhasil merampok, mereka pun pergi dari sana. Akan tetapi, ada seorang mantan tentara yang mengejar mereka. Baby dibuat sedikit kewalahan, tapi untung saja mereka berhasil lolos. Let's go. Wait. I gotta start the song. Let's go. What the fuck? We got a hero. Ketika tiba di markas, mereka pun membagi hasilnya. Ini adalah aksi terakhir yang akan dilakukan oleh Baby karena hutangnya kepada Doc sudah lunas. Ketika akan pulang, Baby pun melihat mayat GD yang sudah dibunuh oleh Buds. Mulai dari sini nih, Baby tidak suka dengan Buds. Oh, yeah, well, before you... And you're all straight, baby. You're all paid up. Cause for celebration. Di rumah, Joseph yang mengetahui Baby terlibat aksi perampokan pun menyuruh Baby untuk berhenti dan mencari pekerjaan lain. Baby pun mengatakan bahwa semuanya sudah selesai dan dia setuju dengan saran Joseph. Keesokan harinya, Baby pun mengelamar pekerjaan dan diterima bekerja sebagai driver pengantar pizza. Whoa. That was fast. Selepas bekerja, Baby kembali menemui Deborah dan kali ini dia mengajaknya untuk berkencan. Deborah yang sudah tertarik dengan Baby pun menerima ajakan Baby. Baby menjemput Deborah di rumahnya dan mereka pun pergi ke sebuah restoran untuk makan malam. Sesampainya di restoran, mereka pun menikmati hidangannya. Beberapa saat kemudian datanglah Doc. Dia meminta Baby agar kembali beraksi lagi. Karena hutangnya kepada Doc sudah lunas, Baby pun menolak ajakan Doc. Tetapi, Doc mengancam akan menyakiti orang-orang terdekatnya apabila menolak. Akhirnya, Baby menerima ajakan Doc walaupun terpaksa. I got a job, Doc. Yeah, but why slave away? You know I never do it. Am I in? Pada aksi kali ini, Doc memanggil Buddy, Darling, dan Buds sebagai krunya. Sebelum melakukan aksinya, Doc menyuruh mereka untuk mengambil senjata baru yang sudah disiapkan oleh rekan bisnisnya yang bernama Black. Straight back here. You all have an early start in the morning. Mereka pun segera ke sana. Setelah sampai, mereka disambut oleh Black yang kemudian menjelaskan mengenai spesifikasi semua senjata itu. Tiba-tiba, Buds langsung menembak Black hingga tewas. Terjadi kontak senjata yang cukup seru pada scene ini. Pada akhirnya, mereka berhasil mengambil semua senjata yang dibutuhkan. Voila!
Ketika akan kembali ke markas, Buds melihat kafe tempat Deborah bekerja dan dia menyuruh Baby untuk membawa mereka ke sana. Di sana, Baby berpura-pura tidak mengenali Deborah untuk menjaga agar Deborah tetap aman. Tetapi, Deborah menjadi kesal dan jutek karena sikap Baby yang tidak menghiraukan dirinya. Hingga Buds pun curiga ada sesuatu antara Baby dan Deborah. Kemudian Buds berniat akan menembak Deborah, tapi Baby langsung menghentikannya. Sebelum pergi, Baby memberikan catatan kepada Deborah bahwa dia akan mengajaknya go far alias pergi jauh pada pukul 2 dini hari nanti. Just an educated guess. Okay. Ketika sampai di markas, Doc yang mendengar kabar terjadinya kontak senjata di tempat Black langsung menanyakan mereka kenapa hal itu bisa terjadi. Buds mengatakan bahwa Black dan anak buahnya lah yang memulai duluan. Tapi Doc tidak percaya dan memutuskan untuk membatalkan misi kali ini demi menjaga keamanan mereka semua. Buds yang tidak setuju dengan keputusan Doc dan dia tetap ingin melanjutkan misi mereka. Setelah menanyakan pendapat semua kru, akhirnya diputuskan bahwa misi tetap dilanjutkan. There are 3 voices, and the last time I checked, there's 4 in Wall Street. Your call. Time to make a big boy decision. I say we all get some sleep. Get ready for this. Waktu menunjukkan sudah jam 2 dini hari. Baby yang berjanji akan mengajak Deborah pergi jauh, diam-diam menyelinap menuju mobil. Akan tetapi, ada Buddy yang menghadangnya. Lalu Buds juga menemukan alat perekam suara miliknya, sehingga mereka berpikir bahwa Baby adalah pengkhianat. Tetapi, Baby menyangkal semua tuduhan itu dan mengatakan bahwa dirinya memang suka merekam suara seseorang untuk dijadikan musik. Kalau nggak percaya, lihat aja koleksi kaset saya di rumah, kata Baby. Tidak ada yang percaya dengan alasan Baby hingga mereka pun memukulnya sampai pingsan. To be fair, even the cops couldn't come up with an excuse that fuck. Speak up, baby. I like to listen back. Why you like to record stuff? No, you don't. Ketika sadar, semua kaset koleksinya sudah ada di atas meja. Mereka pun memutar kaset itu satu persatu. Dan memang isi kaset itu adalah rekaman musik buatan Baby. Mereka pun akhirnya percaya dengan perkataan Baby. Tapi, Doc meminta driver lain agar Baby tidak ikut misi kali ini. Mengingat ancaman Doc waktu itu, Baby bersikeras untuk tetap ikut misi. B-A-N-A-N-A. Retarded means slow. Is he slow? No. What the hell else more? Yeah, but he can read motherfucking lips, though, can he? Take this. Misi pun dimulai. Mereka akan merampok kantor pos untuk mengambil buku cek kosong. Buddy dan Darling masuk melalui depan, sedangkan Baby mengantar Buds melalui pintu belakang. Datanglah seorang wanita yang merupakan pegawai kantor pos yang tersenyum kepada Baby. Baby memberikan kode berupa gelengan kepala agar si pegawai pos itu tidak masuk ke dalam kantor. Dia pun mengerti, tapi malah memanggil polisi. Tiba-tiba, Buds dan yang lainnya keluar dari kantor pos membawa tas berisi buku cek kosong, langsung menembak polisi tadi sampai tewas. Baby yang sangat kesal dengan kelakuan Buds akhirnya sengaja menabrakkan mobil mereka ke sebuah truk yang terparkir di depannya hingga menyebabkan Buds tewas. Mereka kemudian memutuskan untuk keluar dari mobil dan berlari sekuat tenaga. Polisi pun mengejar mereka. Singkat cerita, Darling yang merupakan pacar Buddy tewas ditembak oleh polisi. Baby menjemput Joseph di rumahnya dan membawa Joseph ke tempat yang lebih aman. Dia berjanji pada Joseph akan segera menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, Baby menuju tempat Deborah bekerja.
Ternyata di sana ada Buddy yang sudah menunggunya. Buddy ingin membalaskan dendam kematian pacarnya kepada Baby karena menganggap Baby lah penyebab pacarnya tewas. Setelah Buddy lengah, Baby berhasil menembaknya tepat di lengan dan mengajak Deborah untuk segera pergi dari sana. How you two doing tonight? We're doing just fine. Baby kemudian pergi ke tempat Doc untuk meminta bantuan sekaligus mengambil kaset rekaman suara ibunya. Awalnya, Doc menolak, tapi setelah Baby memperlihatkan Deborah sebagai pacarnya, Doc pun melunak karena dia teringat kisah percintaan masa mudanya dulu. Doc juga memberikan bekal uang kepada Baby untuk segera meninggalkan kota. It's okay. Let's go. Ketika akan menuju mobil, muncullah anak buah Black yang langsung menembak mereka, tapi Doc berhasil mengatasinya. Tidak lama kemudian, datanglah Buddy yang langsung menabrak Doc hingga tewas. Buddy yang ingin balas dendam pada Baby, ingin membunuh Deborah. Dia menembakkan senjatanya di dekat telinga Baby, hingga Baby terjatuh dan tidak bisa mendengar apa-apa lagi alias semakin tuli. Untung saja, Deborah berhasil memukul tangan Buddy hingga senjatanya terjatuh. Kemudian Baby mengambil senjata itu dan langsung menembak ke kaki Buddy. Buddy pun tewas setelah terjatuh ke lantai dasar gedung. Deborah kemudian langsung membawa Baby yang terluka untuk meninggalkan kota. Akan tetapi, sudah ada polisi yang menunggu mereka di perbatasan kota. Pada akhirnya, Baby menyerahkan diri agar Deborah tidak ikut tertangkap. Baby pun dibawa ke kantor polisi. Setelah beberapa lama mendekam di penjara, sidang Baby pun digelar. Para saksi juga memberikan kesaksian yang meringankan Baby. Akan tetapi, hakim tetap memutuskan bahwa Baby bersalah dan akan dihukum selama 25 tahun. Baby dapat bebas bersyarat apabila sudah menjalani 5 tahun masa hukuman dengan catatan dia harus berkelakuan baik selama itu. It was never his fault. Count 21. I hereby send. Singkat cerita, 5 tahun pun berlalu. Terlihat Deborah menjemput Baby di depan penjara. Dan mereka pun berpelukan. Film pun tamat. Visual, complex director, so the movie's really badass. Gotta start the song over. Okay, go. Rhythmically are doing exactly what he wants. Gimana filmnya? Ya begitu. Supaya lebih ngeresapi alur ceritanya, lebih baik kalian nonton full deh filmnya. Jadilah seperti Baby, yang sedikit bicara tapi banyak bertindak. Saya Deta undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.